Selamat datang. Di depan saya ada Honor Magic 7 Pro. Sampai saya akan membahas unboxing, serta melihat sekilas perangkat ini dan spesifikasinya. Jadi saya akan langsung saja. Kita punya dua segel seperti gaya Samsung di bagian belakang. Wah, itu perangkat yang tampak menarik. Oke, berarti itu semua yang kita dapatkan di dalam kotak. Agak mengecewakan dengan apa yang disediakan. Sekarang berbicara tentang perangkat ini dan spesifikasinya, mungkin hal pertama yang akan Anda perhatikan saat mengeluarkannya adalah rasanya. Perangkat ini terasa cukup berat dan pas di tangan karena semua bagian sisinya melengkung. Jadi bagian belakangnya seolah menyatu di sini, ke dalam rangka. Rasanya memang cukup nyaman. Jadi Anda tidak akan merasakan adanya sudut tajam yang menusuk dimanapun. Itu sebenarnya merupakan hal yang cukup menyenangkan untuk dimiliki pada sebuah perangkat. Tapi mari kita bahas layarnya yang berukuran 68 inci dengan resolusi 1280x 2800 pixel. Ini adalah layar LTPO OLED refresh rate 120 Hz HD HDR Vivid yang saya rasa itu mungkin sebuah sertifikasi. Kita juga memiliki Dolby Vision yang merupakan sebuah sertifikasi dan tingkat kecerahan puncak mencapai 5000 nits. Sekarang kita juga mendapatkan rasio layar ke bodi sebesar 89,9% yang cukup bagus dan 453 pixel per inci dengan Nano Crystal Shield, atau setidaknya itulah sebutan mereka untuk layar di sini atau kaca yang melapisi layar. Jadi dari segi layar di sini benar-benar kelas atas. Sekarang jika kita membalik ke bagian belakang, kita memiliki setup kamera quad. Saya tidak yakin apakah itu kamera atau bukan. Saya rasa saya akan segera mengetahuinya. Jadi kita punya kamera 50 megapiksel dengan aperture 1.4 hingga 2 ISO, lensa lebar 24 mm, lalu kita punya bip menakjubkan 200 megapiksel dengan aperture 2.6, lensa periskop telefoto 72 mm. Jadi itu pasti yang ini di sini. Dan berikutnya satu lagi 50 megapiksel f2.0 12 mm ultra wide 112 derajat dan itu saja. Saya tidak melihat lensa ketiga di sini. Dengan kamera-kamera tersebut, Anda bisa merekam video dalam 4K hingga 60 frame per detik, 1080p juga bisa 60 dengan slow motion hingga 2:40. Dan di bagian depan di tonjolan yang mirip Apple yang menjijikkan ini, kita punya kamera 50 megapiksel dengan aperture 2.0, lensa wide 21 mm, dan sensor kedalaman 3D time of flight di sebelahnya. Dengan kamera selfie itu, Anda juga bisa merekam 4K 60, 1080p 60. Dari segi kamera jelas ponsel kita sudah sangat lengkap. Meskipun, lihat saja bagian ini. Kita sudah cukup jauh dalam perkembangan berbagai teknologi sehingga saya benar-benar tidak suka dengan ponsel yang masih di tahun 2024 atau 2025 merilis ponsel dengan notch, hole punch, dan semacamnya, padahal kita sudah punya perangkat seperti yang satu ini. Mungkin ini sebenarnya agak sulit untuk dilihat. Mari kita nyalakan mode terang, kalau saya bisa cepat menemukannya. Nah, seperti itu. Seperti yang bisa kamu lihat sekarang, sama sekali tidak ada kamera hole punch yang terlihat di sini. Itu karena perangkat ini memiliki kamera di bawah layar, sesuatu yang menurut saya pribadi sangat luar biasa untuk digunakan, karena memberikan tampilan layar yang benar-benar tanpa halangan. Tapi entah kenapa, para produsen tidak mau ikut-ikutan menggunakan teknologi ini. Sekarang memang ada keterbatasannya. Foto-foto yang dihasilkan tidak sebagus tanpa teknologi ini, karena kamera harus menembus atau melihat melalui pixel, jadi memang ada sedikit keterbatasan. Tapi sejujurnya, kalau lebih banyak perusahaan ikut menggunakan teknologi ini, ada kemungkinan mereka benar-benar bisa menemukan cara untuk membuatnya lebih baik, daripada tetap menggunakan hal yang kelihatan menjijikan ini. Jadi, baiklah, mari kita lanjut ke bagian internalnya.
Jadi kita punya baterai 5 bulan Platinum 6 mAh yang bisa diisi daya hingga 100 watt atau 80 watt secara nirkabel yang benar-benar luar biasa. Perangkat ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon terbaru yaitu Snapdragon 8 Elite yang paling canggih dan terbaru. RAM-nya 12GB untuk varian dasar dengan penyimpanan 256GB menggunakan tipe penyimpanan UFS 4.0. Sekarang kita bisa meningkatkan spesifikasinya secara gila-gilaan hingga 1 TB penyimpanan dan 16GB RAM. Benar-benar berlebihan untuk sebuah ponsel, tapi kamu bisa melakukannya jika mau. Sekarang, apakah ada hal lain yang belum saya sebutkan di sini? Sepertinya tidak. Jadi, mari kita bahas soal kualitas build-nya sekarang, karena saya sudah selesai membahas bagian internalnya. Jadi, dari segi build, kita punya bagian belakang yang terlihat seperti kaca, tapi saya akan pastikan apakah benar, ya, dan memang tertulis kaca di bagian belakang. Jadi kita punya bagian belakang kaca, rangka aluminium, bagian depan kaca juga jelas, sensor sidik jari di bawah layar, tombol power, dan tombol volume di sisi kanan atas. Di bagian atas kita punya IR blaster, itu sudah termasuk dalam paket. Cukup menarik. Ada mikrofon, kisi-kisi speaker, beserta antena. Dan kemudian di sisi kiri, kita memiliki lebih banyak antena. Dan di bagian bawah ada tempat kartu SIM. Ini hanya tempat SIM, tidak ada penyimpanan tambahan. Mikrofon, port pengisian daya, lebih banyak antena, dan lebih banyak speaker. Dan itu saja. Nah, perangkat ini akan menghabiskan banyak uang, sekitar lebih dari tercantum di gsmarena.com, dari sanalah saya memperoleh info ini. Beratnya tercatat hampir 100 pon. Dan mengetahui Honor serta mempertimbangkan bahwa ini pada dasarnya adalah perangkat flagship, ini hampir pasti akurat. Jadi saya bahkan tidak perlu memeriksa fakta ini karena mereka memang memiliki perangkat yang cukup mahal, mengingat ini adalah Honor. Sepertinya Huawei memutuskan untuk berpura-pura bahwa Honor itu terpisah hanya karena mereka membutuhkan prosesor seperti Snapdragon 8 Elite. Jadi mereka masih mempertahankan label harga yang sangat mahal untuk sesuatu yang pada dasarnya adalah spyware buatan Tiongkok sejujurnya. Jadi ya, ini memang cukup mahal untuk apa yang ditawarkan menurut saya. Alasan saya mengatakan itu adalah karena Anda punya pilihan seperti misalnya Samsung atau iPhone yang akan menawarkan performa dan kualitas gambar, karena kemungkinan besar Anda membeli ini untuk kualitas gambarnya, pengalaman yang kurang lebih sama, dan pada titik ini dengan harga flagship, semuanya lebih tergantung pada preferensi mana yang Anda sukai. Sementara kedua alternatif tersebut, baik Samsung maupun iPhone, memiliki reputasi merek yang sudah mapan di belakangnya dan bisa dibilang sedikit lebih dipercaya oleh konsumen. Jadi mungkin akan lebih baik memilih salah satu dari mereka daripada perangkat Honor jika Anda mencari hal seperti itu. Maksudnya perangkat flagship yang bisa mengambil foto dengan baik. Tapi jika Anda mungkin berada di Tiongkok atau di sekitarnya, dan ini adalah pilihan Anda, dan mungkin juga harganya lebih terjangkau, salah satu dari perangkat tersebut jelas bisa menjadi alternatif yang lebih baik menurut saya, terutama jika Anda harus membayar lebih mahal untuk iPhone atau Samsung padahal pada dasarnya mendapatkan pengalaman yang serupa. Tapi bagaimanapun juga, semoga video ini sudah cukup menjelaskan sudut pandang saya tentang perangkat ini dan juga spesifikasinya dengan baik. Dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.